Selamat pagi, shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu. Sahabat-sahabat tambang dan penambang rakyat, pelaku usaha dan pelaku usaha tambang. Selamat pagi dan selamat berbahagia. Ketemu lagi saya, perkenalkan diri saya Elsa Paulus. Saya Direktur Utama dari PT Dragon Gold Papua yang berdiri sejak 2025 kemarin. Di sini saya pelaku usaha. Kita harus bedakan pelaku usaha tambang dan penambang, beda ya. Jadi saya pelaku usaha tambang di sini memperkenalkan bahwa PT Dragon Gold Papua yang berdiri sejak 2025 memproduksi emas murni dengan kadar 101 sampai 112. Di sini saya memperkenalkan produk-produk kami dan memperkenalkan, mengedukasi tentang bagaimana kita memproses itu yang namanya emas murni. Ya, emas murni adalah LM dengan kadar di atas 99 dengan kadar tertinggi 100% yang dikeluarkan oleh BSSN dengan menduduki rating kadar air atau berat jenis 1936. Nah, di sini saya mau kasih edukasi nih buat ibu-ibu rumah tangga, orang-orang awam yang belum paham bahwa kenapa sih PT Dragon Gold Papua itu emasnya ada yang geradakan, ada yang kayak sarang semut, sehingga muncullah opini atau pandangan yang negatif bahwa ini tembaga, ini kuningan lah, ini timah lah. Nah, di sini saya membedakan bahwa tembaga kuningan dan timah itu berat jenisnya rata-rata di angka 98 ya, dengan menggunakan berat jenis atau timbang air. Di sini kita kalau kadar udah 100% berarti tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa lagi disentuh dengan alat yang namanya XRF atau yang sistem kalibrasi. Kenapa? Alat tersebut membutuhkan kalibrasi atau settingan atau maintenance yang dilakukan per berapa bulan sekali. Sedangkan kalau kadar air atau timbang penang masih memiliki rating pertama di seluruh dunia ya, dengan menggunakan hukum matematik yang adalah ilmu pasti yang dikeluarkan oleh Albert Einstein. Mengapa otaknya masih dimuseumkan? Karena matematika hukum pasti itu ilmu pasti, dengan menggunakan timbang kering emas di udara dengan timbang basah emas di air, dapatlah hitung-hitungan matematik yang pasti. Sementara kalau kita menggunakan kalibrasi atau alat settingan seperti XRF, RF, itu kita hanya mengukur atau mengkalibrasi di atas sekitar 55 cm. Kenapa para pengusaha atau penjual atau marketing jewelry mengatakan bahwa boleh nggak setelah kita XRF kita potong lagi? Kenapa? Tidak ada akurat. Jadi alat itu tidak bisa memberikan kita akurat, karena itu ciptaan manusia yang harus setiap saat kita maintenance. Mobil kita perlu maintenance, komputer kita perlu maintenance, perlu perawatan, sehingga kalau tidak terjadi kalibrasi dia akan hang. Ya, tetapi di sini hukum Archimedes atau yang sejak Nabi Raja Firaun kita pakai itu tidak ada maintenance, benang sekali putus-putus. Ya, air ciptaan Tuhan yang ada di alam. Ya, emas pun berada dari alam. Nah, di sini saya mau kasih edukasi bahwa emas itu adalah tepung yang rapuh ya, sesuatu tepung yang kalau kita lebur itu dia akan hitam jelek. Di sini orang bilang emas kuning, emas tidak kuning. Yang kuning adalah logam. Ya, nanti kita proses kimia dengan mes. Emas itu kenapa harus ditepung, harus digelundung, harus dikimia, harus diapain, dan kita harus proses pelogaman. Jika ada refinery atau saya tidak membandingkan dengan refinery 1 A, B, C, tapi di sini setiap refinery harus melogamkan dengan kadar tertentu. Nah, kadar tertentu itu kembali lagi ke bisnis. Ya, misalnya jewelry itu kan dia LM 24 karat. 24 karat di sini rata-rata 95%. 95% berarti 9% 24 karat. Nah, saya ini di atas, kami memproduksi di atas 95 yaitu 100. Nah, kita sama-sama mungkin teman-teman bisa melihat Google sejenak. Di situ ada tertulis bahwa 100% dengan berat jenis spesifik gravitasi adalah 100% murni emas. Di sini bukan murni emas berarti emas itu warnanya kuning atau harus warnanya seperti mengkilap, tidak.
Emas yang murni bagaikan kita membuat rumah ya. Rumah itu kalau kita campurannya terlalu tua ya, semennya tua, berarti dia kayak ada bolong-bolong itu tuh. Jadi kita kalau semen rumah perlu pasir, perlu batu untuk menempel, sama dengan emas. Kalau kita bikin emas terlalu murni atau kita menampilkan murni, berarti dia akan seperti sarang semut. Makanya perlu logam lain untuk kita menambal atau menguatkan, seperti kita bikin perhiasan tuh. Kalau masih 24 karat berarti dia akan patah. Makanya kita harus campur dengan alloy, tembaga, perak untuk menguatkan. Tergantung ya, kembali lagi ke dunia bisnis. Apa dia mau bikin ke refinery, ekspor impor, atau ke dunia perhiasan. Nah, bagi ibu rumah tangga yang belum paham, kadang-kadang emas Antam, emas Galeri 24, emas Arta Dinata, ya emas Pegadaian banyak ya dengan penampilan yang wah gitu ya. Nah, kami di sini baru mulai dan kami menampilkan kemurnian. Kemurnian berarti 100%. Nah, di atas 100% berarti dia udah mulai ada keretakan atau ada bolong-bolong. Nah, di sini bagi buyer atau bagi kolektor atau investor yang membeli emas dari kami, dia tinggal campur lagi tuh dan untung. Beli 1 kilo bisa jadi 2 kilo. Kenapa? Ditambah lagi dengan logam lain, dipoles lagi menjadi rapi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini bagus sekali ya kita bahas tentang perbedaan alat penimbangan emas. Alat penimbangan emas di sini kalau kita bicara sejak dulu kala itu beda dengan yang sekarang. Nah, sekarang dengan berkembangnya zaman, berkembangnya perubahan ekonomi, globalisasi internasional, diciptakanlah tuh yang dari negara Jerman, maju dengan XRF dia, maju Cina dengan Olympus dia, ya ada dari BSSN juga menciptakan kalibrasi timbang air digital. Nah, itu semua memiliki akurasi tertentu, ya, memiliki kalibrasi. Nah, di sini perbedaan sangat jauh. Kalau kita menggunakan, ya, seperti yang tadi saya jelasin bahwa kita menggunakan XRF hanya di atas permukaan. Jadi kita tidak tahu seperti itu berfungsi untuk emas lapisan atau emas yang perhiasan. Misalnya logam di dalam kita aluminium atau timah. Di luarnya kan emas. Nah, emas ini yang di krom itu lapisannya berapa karat? Nah, itu di XRF. Nah, sementara kalau digital, ini perbedaan nih. Kalau timbang air yang digital, berarti timbang air berat di udara, timbang air berat di air. Kita tidak tahu kalibrasi di dalam nih komputer main berapa. Tiba-tiba muncul gold 99. Saya juga dong bisa ciptakan alat seperti itu, misalnya nih. Nah, tapi yang paling akurat, kenapa hukum Archimedes itu atau hukum uh, timbang air berat jenis itu memegang predikat pertama, kenapa? Karena dia itu walaupun sederhana menggunakan benang, tapi dia bisa menghitung berat jenis air, berat jenis emas. Ingat, untuk membedakan emas dengan air, emas dilebur cair, tapi dia akan keras 36,3 kali lipat dari air. Ya, mengapa kita bedakan dengan air? Itulah emas akan keras walaupun dia mencair, air tetap cair. Nah, kalau kita taruh emas ya di air walaupun di dalam satu wadah, dia akan tetap nol. Tapi pada saat kita taruh emas di dalam air, emas itu akan merubah timbangan itu menjadi berat jenis. Ya, maka itu emas yang paling akurat adalah melakukan timbang air. Karena hitung-hitung menggunakan ilmu pasti yang 1 tambah 1 misalnya berat jenisnya kering 1100, berat basah 400 sekian. Ya, sama dengan berat jenis itu dibagi dengan berat jenis SG, spesifik gravitasi. Ingat, emas memiliki berat jenis gravitasi 2 kali lipat lebih dari logam tembaga, kuningan, wolfram, dan timah. Sehingga 19,36 adalah titik tertinggi yang mengalahkan logam lain. Emas itu logam yang paling tinggi kadarnya. Ya, siapa bilang wolfram atau tungsten itu kadarnya sama dengan emas? Tidak ada. Itu hanyalah mafia-mafia yang sengaja ya, yang membuat emas-emas palsu. Kalau saya bisa, itu alat-alat kalibrasi yang diciptakan banyak itu yang beredar bahwa saya bisa taruh tuh di atas alat kalibrasi.
emas saya tiba-tiba muncul 99, tapi saya tidak tahu apa. Nah, kenapa orang menjual emas? Takut sih timbang air? Tidak usah takut kalau benar-benar emasmu adalah murni. Karena dari zaman dahulu kala Raja Firaun, dewa-dewa itu sampai ya tidak ada ekspor impor pun toko emas sebenarnya sih masih menggunakan timbang air. Jadi kalau sesuatu yang bersifat alam dia mau lagi ke alam seperti dipergunakan dengan air karena emas itu kalau kita dulang kenapa dia berat di air dia tidak mau keluar. Semakin yang podcast saya dari awal saya menyatakan bahwa semakin berat emas, semakin kecil berat jenisnya di dalam air. Walaupun dia hanya secuil begini tapi kita dulang, dia tidak akan mau keluar dari dulangan itu karena dia berat, gravitasi. Emas di dalam bumi ini, di bawah tanah itu air. Dia bersekutu dengan air, makanya dia cocok ditimbang air. Nah, kalau perhiasan disamakan dengan emas dari Dragon Gold Papua, pasti toko emas bilang bukan emas. Kenapa? Dia menggunakan alat canggih yang sudah ada kalibrasi settingan, yang sudah ada polesan krom dan logam lain dibawa ke sana bukan emas. Ya kembali lagi ke dunia bisnis, entah dia mau mengatakan apapun karena itu bukan kita bawa bukan jewelry atau perhiasan. Nah di sini kita menggunakan hukum Archimedes adalah hukum yang paling akurat dalam dunia mengukur atau kita membedakan cara mengukur dan membedakan timbang air dengan alat kalibrasi yang sudah disetting oleh manusia.